Sebelumnya selamat malam semuanya. Masih bersama dengan channel Mak Ngedo. Ini kita ngebahas aplikasi lagi. Ngebahas bahaya pinjol tidak dibayar, akibatnya dan beresikonya. Ini bakal kita jelaskan kalau yang masih kurang paham tentang main aplikasi atau yang belum mengerti tentang orang-orang yang terjerat main aplikasi. Kalau resiko tidak membayar, itu resikonya. Jadi yang pertama, kalau kalian main sendirian, itu data kesebar seperti itu. Data kesebar, terus kalian bakal diteror, bakal ditakut-takutkan sama orang DC. Mental kalian bakal dibuat lemah, terus mental kalian bakal dibuat stres kalian untuk ngadepin teroran DC yang tidak ada habis-habisnya, bakal diteror-teror terus. Jadi pinjaman online itu kalau kita nggak bayar, itu kembali lagi tergantung di aplikasinya kalian bermain di mana dulu, seperti itu. Kalau kalian main ilegal, main sendirian, ilegal tuh yang kalau kalian main aplikasi yang tenornya itu 7 hari. Kalau udah tenornya 7 hari, itu pasti ilegal. Jadi jangan tanyakan aplikasi ini sebar data atau tidak. Kalau aplikasi ilegal, itu pasti sebar data. Kalian bakal dibuat malu, kalian bakal dibuat grup WA, atau data kalian disebar, bisa ke sosial media atau disebar ke semua kontak, seperti itu. Makanya waktu data kalian masih belum telah jatuh tempo, itu seharusnya kalian konsultasi ke joki yang real, seperti itu. Jangan konsultasi sama joki-joki yang minta uangnya di awal, pakai data fake, terus diminta uang di awal, DP uang di awal, pembuatan data fake atau hapus data. Itu semua tidak benar, itu semua penipuan, seperti itu. Karena saya bisa ngomong seperti ini, saya di dalam Facebook itu kan ngurusin grup. Nah, grup itu ada 7 grup. Itu banyak orang-orang yang terjerat pinjol dari semua, hampir kalangan, dari mahasiswa atau pekerja, bahkan ada yang pelajar itu terjerat pinjaman online. Habis lulus sekolah dia terjerat pinjol, seperti itu. Atau yang wirausaha, macam-macam orang terjerat pinjol. Jadi kalau kalian main sendirian, itu siap-siap data kalian bakal disebar atau disamperin DC ke rumah, seperti itu. Tapi kalau kalian main pinjol diajarin sama joki, ini yang joki yang real ya. Kalau kalian main pinjol diajarin sama joki, itu data kalian gak bakal disebar karena kalian bakal diajarin, seperti itu. Makanya beda. Orang yang main pinjol sendirian sama diajarin sama joki itu beda. Kalau dia main sendirian, dia nggak tahu aplikasi mana yang ada DC-nya, mana yang ada BI checkingnya, mana yang sebar data, seperti itu. Tapi kalau kalian diajarin joki, kalian bakal dipilihkan semua aplikasinya, terus tagihan kalian ditutupin dengan cara memakai aplikasi yang aman, seperti itu, supaya kalian bisa terbebas dari pinjaman online, seperti itu. Nah, kalau risiko tidak membayar, ya itu setiap tergantung dia main aplikasi. Kalau dia mainnya di legal resmi, itu didatengin DC ke rumah atau datanya disebar, seperti itu. Kalau yang mainnya di ilegal, data kalian bakal disebar-sebar ke sosial media atau disebar ke grup WA, kontak, SMS, prokes. Pokoknya kalian bakal dibuat malu, seperti itu. Terus cara mengatasinya,
Kalau orang yang sudah terlanjur, ini yang orang sudah terlanjur ya, orang yang sudah terlanjur telat jatuh tempo, atau orang yang sudah terlanjur gagal bayar disebutnya galbay. Kalau orang-orang yang sudah telat jatuh tempo disebutnya gagal bayar. Itu cara mengatasinya. Kalau orang yang sudah telat jatuh tempo atau sudah diteror, kalian jangan lagi membalas percakapan WA dari DC, atau jangan membaca seperti itu. Semakin kalian membaca, semakin kalian membuka atau membalas, mental kalian bakalan dibuat lemah sama DC, atau mental kalian bakal diserang terus. Bisa-bisa kalian stres baca tagihan DC, karena ancamannya, bahasanya pun ada bahasa kotor semua. Nah, untuk cara mengatasinya itu kalian tinggal komunikasi ke kerabat kalian, tinggal tolong kalian sampaikan ke kerabat kalian, misalnya saudara atau teman atau keluarga, bilang aja data kalian lagi disalahgunakan. Kalau ada SMS atau WA, tolong jangan dibalas atau tolong dicuekin aja, diabaikan WA ini. Terus kalian matikan nomor sementara atau matikan nomor WA itu supaya tagihan kalian tidak bakal terus-terusan diteror seperti itu. Ini untuk orang yang sudah terlanjur ya, sudah terlanjur telat jatuh tempo atau sudah terlanjur datanya disebar. Tapi kalau masih ada orang yang main pinjol, gali lubang tutup lubang, belum telat jatuh tempo atau masih gali lubang tutup lubang, terus dia masih ngerawat aplikasinya, saya sarankan komunikasi atau konsultasi sama joki untuk menyelesaikan tagihan dia ini, gimana cara mengatasinya supaya dia berhenti main pinjol. Dalam arti berhenti, dia berhenti main pinjol, terus datanya tidak kesebar, aplikasinya dipilihkan atau diajarin seperti itu. Kalau orang-orang yang udah saya ajarin tuh sudah banyak, mau di Facebook ataupun di IG, itu sudah banyak orang-orang yang sudah saya ajarin, dia berhenti main pinjol semua. Jadi orang yang masih gali lubang tutup lubang itu tidak bakal ada habisnya, dia bakal terus-terusan gali lubang tutup lubang seperti itu. Jadi di YouTube ini kan banyak orang-orang yang ngejelasin masalah pinjaman online seperti itu. Saya nggak menyuruh kalian untuk percaya sama saya, tapi saya hanya menyampaikan orang-orang yang masih main pinjol seperti itu. Karena saya ngurusin di Facebook sebagai admin grup, ngurusin orang-orang gagal bayar itu sudah lebih dari 2 tahun lebih saya ngurusin di Facebook. Makanya saya di YouTube jarang upload. Ini pun saya kalau bikin upload video YouTube itu ala kadarnya, sesempat saya aja bikin konten, karena saya nanganin orang-orang yang terjerat pinjol di Facebook atau di IG untuk konsultasi di WA. Kalau ya di YouTube saya tidak terlalu fokus seperti itu. Yang penting cara penyampaian saya bisa dimengerti, bisa dipahamin, supaya orang itu bisa paham mana membedakan joki atau mana membedakan aplikasi. Nah, jadi kalau yang sudah terlanjur telat jatuh tempo, ya itu solusinya kalian matikan nomor, matikan WA. Terus kalau ada teman kerabat kalian yang menghubungi kalian, misalnya ini data kamu, saya dapat tagihan atas nama kamu, kok saya dapat tagihannya, kan kamu yang punya tagihan, saya yang ditagih. Nah, cukup kalian sampaikan ke teman kerabat kalian, bilang saja data kalian lagi disalahgunakan sama orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau ada ya WA atau SMS lagi, tolong diabaikan saja atau tolong diblokir seperti itu. Mudah-mudahan teman kerabat kalian bisa mengerti. Kalau kalian bisa menghindar selama 1 atau 2 minggu atau paling lama 1 bulan, kalian bakal nggak ditagih lagi, tagihan kalian bakal menghilang sendiri seperti itu. Itu sih bahayanya pinjol ilegal. Kalau yang main sendirian ya dia siap-siap malu, tapi kalau diajarin sama joki, diajarkan, data dia nggak bakal kesebar seperti itu. Nah, untuk yang belum telat jatuh tempo atau masih gali lubang tutup lubang, aplikasinya dirawat. Kalau saran dari saya, konsultasi sama joki mumpung belum terlambat. Mumpung belum terlambat itu contohnya, jangan sampai data kalian sudah disebar, sudah banyak aplikasi tolakan, sudah mepet jatuh tempo, baru kalian sibuk cari joki seperti itu udah nggak ada yang bisa seperti itu. Jadi
Lebih baiknya kalau yang masih ngerawat aplikasi sampai, jadi kalian mau ngerawat aplikasi sampai berapa tahun pun kalian gak bakal bisa terbebas dari pinjaman online. Kalian bakal tumbuh gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang sampai limit itu besar, sampai tagihan itu banyak, dan pada akhirnya kalian gagal bayar juga, seperti itu. Jadi main pinjol itu bukan jadi jaminan kalian bakal untuk kebutuhan atau untuk langganan untuk bermain aplikasi. Meminjam itu bukan untuk untuk langganan tuh, bukan di pinjaman online. Pinjaman online tidak akan membantu, dia akan menjerat kalian karena kalian bakal dibuat gali lubang tutup lubang. Kalian bakal ditawarkan semua aplikasi berupa dari SMS, WA, tawaran aplikasi, terus tawaran dari iklan-iklan pinjol dari YouTube atau Facebook atau sosial media yang lain. Kalian bakal terus-terusan ditawar-tawarin dengan iklan pinjol seperti itu, karena kalian bakal masuk ke lingkaran pinjol, jadi nggak bakal ada habisnya. Seperti itu. Untuk yang masih sudah telat, bisa gabung ke grup Facebook. Itu di dalam beranda Facebook saya ada link grupnya, kalian bisa masuk, bisa sharing ke grup Facebook. Kalau grup Facebook itu real orang-orang yang benar-benar main pinjol semua. Tapi kalau Telegram 100% penipuan. Tidak ada joki minta uang di awal, data fake, minta uang di awal, admin di awal atau DP di awal, itu semua penipuan, seperti itu. Jadi jangan tanya lagi kalau sudah DP uang di awal itu penipuan, karena makin maraknya joki-joki penipuan atau joki-joki bodong. Jadi kalian kalau mau memilih joki harus lihat histori jejak dia juga, jangan gampang percaya, seperti itu. Untuk ininya, terima kasih semuanya, selamat malam semuanya.